Ini tadi katanya ada kasus baru lagi. Apa sih yang dilaporkan? Tentang penipuan dan penggelapan yang fokusnya ada di Bali juga, tidak terlepas jauh dari proyek yang sempat dilaporkan kemarin, ya, di mana di sebelah saya ini ada Pak Riki selaku Direktur PT Tirta Digital Indonesia, ya, yang sudah melaporkan dengan dugaan penipuan penggelapan, memberikan keterangan palsu untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen autentik. Kronologinya gimana, Kak? Ya. Apa aja, Kak? Tadi yang mau dibawa untuk Ya, kita bawa berupa bukti-bukti untuk penyidik, dan tadi sudah diterima laporannya. Ya, saya tutupi namanya ya, nanti shock. Siapa saja. Ada beberapa terlapor, ya. Salah satunya ya yang saat ini kita laporkan berinisial CSR dan inisial K, inisial KJ, inisial IM, inisial SS, dan salah satu oknum notaris di Bali. itu mungkin lebih lagi kronologisnya seperti apa sih? Intinya proses awalnya ya dari PT TDI memiliki saham di salah satu perusahaan yang dimana sahamnya sebesar 34% atau 3.400 lembar, di mana telah disepakati, ya, disepakati untuk dibeli sebesar 381.500.000.000, ya, dengan cara bayar termin. Namun sampai saat laporan ini dibuat, keterangan dari PT Tirta Digital Indonesia bahwa kesepakatan yang dibuat tidak terpenuhi, ya, untuk pembayarannya. Dan justru fakta yang kami temukan pada saat mereka berusaha untuk melakukan RPS, telah mengundang dari PT Tirta Digital Indonesia. PT Tirta Digital Indonesia menyatakan sikap keberatan atas RPS itu sebelum adanya laporan tahunan. Ini selama 5 tahun kita minta pertanggungjawabannya dari direktur dari perusahaan tersebut, namun tidak ada itikat baik, malah memberikan membalas surat-surat tanggapan yang di mana PT Tirta Digital Indonesia merasa saya masih perusahaan Tirta Digital Indonesia merasa masih dirugikan. Ini dari tahun berapa? Tahun, ya, kalau dibilang awal peristiwanya dari 2023 ya Pak ya. Dan sudah total kerugian Total kerugiannya tadi senilai 381.500.000.000. Ya. sudah ada janji ya? Sudah ada janji, sudah dicap, dihormati oleh notaris, malah notaris tersebut, ya, diduga bersekongkol, ya. Dan ada beberapa oknum-oknum juga yang kami laporkan terkait dugaan persekongkolan melindungi beberapa oknum WNA yang sempat juga masyarakat dihebohkan dengan terungkapnya kasus korupsi. Kami patut curiga, Pak. Jadi kami melaporkan juga tadi ke penyidik terkait ada salah satu oknum pejabat yang juga diduga melindungi. Apa ada hubungannya sama imigrasi kemarin, Kak? Ya, kalau dibilang ada hubungannya, biarkan nanti perkembangan bagaimana penyidik mendalami persoalan ini, laporan kami, sehingga bisa memeriksa secara meluas. Tapi pejabat tersebut ikut dilaporkan juga. Ikut dilaporkan. Karena setiap warga negara berhak untuk melaporkan apabila merasa dirugikan. Pak, dan juga punya hak apabila
punya maksudnya setiap warga negara juga berhak untuk patut curiga ya, gitu loh. Nggak bisa dibatasi kalau dia merasa dirugikan. Oh ternyata ini bisa merugikan saya nih dengan perbuatan oknum tersebut, boleh melapor. Nah itu kan dari proses penyidikan ada proses pengembangan, ada proses klarifikasi, ada proses-proses yang nantinya penyidik bisa simpulkan. Gitu. Kalau untuk pejabat ini motifnya apa Kak? Pejabat ini motifnya apa? Ya kalau nggak keuntungan apalagi, ngapain pejabat itu ikut campur? Siapa sih Kak? Ya, Siapa? yang satunya kita masih duga ya, kita duga ya masih ada kaitannya dengan case yang kemarin, yang sempat ribut. Silmi Karim. Waduh, repot nanti ribut di satu Indonesia lagi. Ya, ya, Masih ada sama yang kemarin. Ada hubungannya Mas? ya masih ada. Ya, oknum Rusia. Dua oknum Rusia juga terlapor di sini. Masih sama. Jadi itulah kenapa kita harus mengambil sikap tegas, ya. Kita melaporkan ke Barreskrim PT Tirta Digital Indonesia melalui direkturnya sudah merasa bahwa ini sudah di luar dari batas, karena pas dicek pada tanggal 17 Juni 2026 aku sudah berubah tanpa adanya kesepakatan ya Pak. Pernah bertanda tangan nggak soal kesepakatan ini? Diundang ke RUPS? Diundang, tapi nggak boleh masuk. Tapi datang telat katanya. Ya saya ke pengadilan, saya kasih kuasa. Yang datang kuasa telat Nggak boleh tidak? masuk. Nggak telat. Datangnya undangannya jam 10.00. Yang dikuasakan datang 09.45, tapi tidak diperbolehkan masuk. Tapi aku berubah, gitu. Jadi ya kita patut curiga. Berikutnya kapan pemilihan lagi? Ya. Agendanya kapan lagi? Kita lihat nanti bagaimana penyidik memproses laporan tadi. Kita tunggu saja. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk mendalami kasus ini. Oke. Thank you.